Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agustri Ropansyah dengan NIM 03021382227107. Baiklah, izin Ibu, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ventilasi tambang, yaitu mempresentasikan alat ventilasi tambang, yang dimana disuruh menjelaskan berbagai macam alat. Terdapat 8 alat yang harus dijelaskan, terdiri dari duct, fan anemometer, manometer, pitot top, sling picometer, regulator, dan portable ventilator atau booster. Baiklah, untuk duct atau saluran udara. Duct sendiri adalah saluran udara berbentuk tabung atau persegi yang digunakan untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan membuat udara kotor. Duct dapat terbuat dari bahan baja, plastik, atau bahan yang fleksibel. Biasanya digunakan dalam sistem ventilasi mekanis yang memerlukan bantuan kipas untuk mendorong atau menarik udara. Secara spesifikasi umum, material duct sendiri terbuat dari PVC atau kain fleksibel yang diperkuat dengan diameter bervariasi dari 200 mm hingga 2000 mm tergantung kebutuhan tambang. Duct juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu duct rigid atau kaku dan fleksibel. Yang kedua yaitu ada fan atau kipas ventilasi. Fan adalah alat mekanis yang digunakan menghasilkan dan mengatur aliran udara di dalam tambang. Fan dapat berupa kipas aksial atau sentrifugal yang berfungsi mendorong atau menarik udara untuk menjadi sirkulasi yang baik. Fan sendiri berfungsi sebagai ventilator utama yang membawa udara segar dan membuang udara kotor. Dapat bekerja dengan sistem tekanan positif atau negatif. Spesifikasi umum, axial fan atau kipas aksial cocok untuk tambang dengan jalur ventilasi panjang. Ada juga sentrifugal fan atau kipas sentrifugal yang lebih efektif untuk menghasilkan tekanan tinggi, yang berkapasitas dari 1000 hingga sampai 1 juta metrik kubik per jam, bergantung pada ukuran tambang. Daya listrik yang dikonsumsi yaitu mulai dari 5 kW hingga 500 kWh. Selanjutnya yaitu ada fan anemometer. Fan anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara di tambang. Alat ini bekerja dengan prinsip baling-baling kecil yang berputar sesuai dengan kecepatan angin. Spesifikasi umum, alat ini memiliki prinsip kerja yang dimana tadi menggunakan baling-baling kecil yang berputar dengan kecepatan yang dapat diukur dari 0,2 hingga 50 meter per sekon. Akurasi plus minus 0,5% dari pembacaan. Ada 2 tipe, yaitu tipe analog dan digital. Yang keempat ada manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam sistem ventilasi tambang. Manometer dapat berupa tabung berbentuk U yang berisi cairan atau versi digital untuk pembacaan yang lebih akurat. Manometer sendiri memiliki spesifikasi umum yaitu YouTube manometer menggunakan cairan atau merkuri. Ada juga digital manometer yang lebih akurat dan mudah terbaca. Rentang ukuran yaitu minus 500 PA hingga 5000 PA.
Yang kelima ada pitot tube. Pitot tube adalah alat yang berbentuk tabung kecil yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara berdasarkan perbedaan tekanan statis atau dinamis. Alat ini sering digunakan dalam survei ventilasi tambang. Pitot tube sendiri umumnya digunakan dalam survei ventilasi tambang yang memiliki spesifikasi umum, yaitu panjang 30 cm hingga 100 cm dengan diameter 3-5 mm dengan material yaitu stainless steel atau kuningan. Akurasinya yaitu plus minus 1% dari pembacaan. Yang keenam ada sling psikometer. Sling psikometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara dengan menggunakan dua termometer, yaitu termometer kering dan termometer basah. Perbedaan suhu dari kedua termometer ini digunakan untuk menentukan kelembaban relatif udara. Sling psikometer sendiri terdiri dari dua termometer tersadi, yaitu kering dan basah, yang digunakan untuk menghitung kelembaban yang relatif dengan spesifikasi umum tentang suhu minus 5 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan akurasi plus minus 0,5 derajat Celcius dengan material yaitu kaca dengan cairan alkohol atau merkuri. Yang ketujuh yaitu ada regulator. Regulator sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol aliran udara dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini berbentuk sekat atau pintu yang dapat disesuaikan untuk mengarahkan udara ke jalur yang diinginkan. Regulator sendiri memiliki spesifikasi umum yaitu material yang terbuat dari baja atau fiberglass dengan jenis fixed regulator atau berbentuk sekat tetap. Ada juga yang adjustable regulator, dapat diatur besar bukaan aliran udara dengan dimensi disesuaikan dengan ukuran lorong tambang itu sendiri. Selanjutnya itu yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ada portable ventilator atau booster fan. Portable ventilator sendiri adalah alat kipas tambahan yang digunakan untuk meningkatkan aliran udara di area tambang yang memiliki ventilasi kurang optimal. Alat ini dapat dipindahkan sesuai kebutuhan untuk membantu sirkulasi udara yang lebih baik. Portable ventilator sendiri itu memiliki spesifikasi umum yaitu memiliki jenis aksial dan sentrifugal dengan daya listrik 5-50 kWh dengan kapasitas udara 1000 sampai 50.000 m3 per jam dengan berat 10 sampai 200 kg tergantung ukuran. Semua alat ini berperan penting dalam memastikan ventilasi yang baik di tambang bawah tanah, mengurangi risiko gas beracun, debu, dan kekurangan oksigen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang kegunaan dan fungsi alat ventilasi tambang itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.